Ada nama Aura Kasih, ada Lisa Mariana, ada juga soal gugatan perceraian, dan bayang-bayang isu korupsi yang kini sedang diselidiki KPK. Semuanya membuat citra seorang Ridwan Kamil meredup dan juga tenggelam. Ridwan Kamil pernah menjadi bintang terang dalam jagat politik digital. Kini sinarnya meredup. Ternyata politik yang terlalu memoles figur memang berbahaya. Ia membuat politisi tampak berkilau, tapi rapuh ketika disentuh oleh realitas. Semuanya hancur seketika. Dari Ridwan Kamil, kita bisa belajar bahwa politik itu bukan tentang seberapa indah dirinya ditampilkan, seberapa indah kita tampil dalam sebuah kamera, tetapi seberapa jujur Anda, seberapa jujur kita. Hanya integritas yang mampu menopang karir politik dalam jangka panjang. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Nama Ridwan Kamil beredar luas di pemberitaan ataupun di media sosial. Ia hadir dalam pusaran sebuah gosip dan juga dugaan korupsi. Di ruang publik hari ini, semuanya bercampur, fakta dan spekulasi, proses hukum dan bisik-bisik di media sosial. Yang satu belum tentu benar, yang lain belum tentu juga selesai. Namun semuanya bergerak cepat, membentuk sebuah persepsi. Ada nama Aura Kasih, ada Lisa Mariana, ada juga soal gugatan perceraian, dan bayang-bayang isu korupsi yang kini sedang diselidiki KPK. Semuanya membuat citra seorang Ridwan Kamil meredup dan juga tenggelam. Gosip tentang relasi personal dengan Aura Kasih atau Lisa Mariana atau dengan siapapun sesungguhnya berada di wilayah privat. Wilayah yang idealnya steril dari urusan politik. Tapi itu hanya berlaku jika yang bersangkutan bukan seorang politisi. Dan Ridwan Kamil bukan warga biasa yang bisa menghilang dari lini masa tanpa meninggalkan jejak sebuah algoritma di media sosial. Ia adalah politisi yang selama bertahun-tahun membangun citra dengan rapi, terlalu rapi bahkan. Pemimpin yang dipoles ramah, religius, ayah dari seorang keluarga, suami yang penuh cinta, semua dibingkai apik, diedit halus, dan diunggah di tepat waktu. Jika politik adalah panggung, maka media sosial adalah pencahayaan terbaiknya bagi seorang Ridwan Kamil. Di titik inilah, namanya terus beredar luas, meski itu adalah urusan rumah tangga atau juga urusan perselingkuhan. Karena pencitraannya yang terlalu licin, selalu beresiko tergelincir. Retakan kecil terdengar seperti dentuman. Bukan karena gosip itu pasti benar, tapi melainkan karena publik merasa pernah diajak percaya yang terlalu jauh. Ketika citra itu runtuh, yang tenggelam bukan hanya reputasinya seorang Ridwan Kamil, tetapi juga kepercayaan. Ridwan Kamil pernah menjadi bintang terang dalam jagat politik digital. Kini sinarnya meredup. Ternyata politik yang terlalu memoles figur memang berbahaya. Ia membuat politisi tampak berkilau, tapi rapuh ketika disentuh oleh realitas. Semuanya hancur seketika. Jumlah pengikut Ridwan Kamil di Instagram kurang lebih ada 20 juta. Angka yang jika disatukan bisa membentuk satu provinsi imajiner misalnya, bernama Netizen Jabaraya. Akunnya terverifikasi, centang biru terpasang. Isinya ada aktivitas hariannya, kampanye, senyum dengan keluarga, keakraban, bahkan kemesraan rumah tangga pun ikut menjadi materi dalam unggahan di media sosialnya. Sang istri bahkan dipanggil dengan sebutan Bu Cinta. Romantis memang sekaligus juga strategis. Sejak jadi wali kota Bandung hingga menjadi gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikenal rajin mengelola sendiri media sosialnya. Berbalas komentar, mengunggah hampir setiap hari unggahan di media sosial. Pemimpin yang terasa dekat, meski jarak antara unggahan dan kebijakannya seringkali tak dibahas. Namun, semua itu berubah setelah Pilkada DKI Jakarta. Kekalahannya dari Pramono Anung dan Rano Karno bukan hanya mengakhiri kontestasi, tetapi juga menurunkan intensitasnya di media sosial. Lalu datang isu perselingkuhan.
Ada juga dugaan anak di luar nikah dengan seorang yang bernama Lisa Mariana. Tanggapan resmi sudah dilakukan. Ada sebuah unggahan yang ditulis dalam bentuk klarifikasi di media sosialnya. Ridwan Kamil menulis, "Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu. Semoga saya bisa melaluinya dengan ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tulis Ridwan Kamil dalam unggahan di akun Instagramnya pada 27 Maret 2025. Kasus itu terus bergulir, walaupun di polisian sudah ada bantahan bahwa yang bersangkutan anak dari seorang Lisa Mariana bukan adalah anak kandung dari seorang Ridwan Kamil. Tapi belum selesai di situ, muncul lagi isu kedekatannya dengan seorang public figure, seorang artis bernama Aura Kasih. Netizen bahkan bekerja lebih rajin, melebihi dari tim investigasi. Jejak media sosial keduanya dikuliti. Disebut ada di satu tempat yang sama. Ada cocokologi merajalela, lini masa penuh asumsi. Belum lagi soal kabar perihal gugatan cerainya dari sang istri, Atalia. Itu mencuat. Gugatan itu ternyata resmi terdaftar di Pengadilan Agama Bandung. Atalia mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya. Setelah lama memilih diam di tengah sorotan publik, Ridwan Kamil akhirnya muncul melalui sebuah unggahan di media sosial yang berisi permintaan maaf. Tertulis ditunjukkan kepada Atalia dan semua pihak yang terdampak. Ridwan Kamil menulis, "Dari hati yang terdalam, dengan ini saya mengaturkan permohonan maaf kepada semua pihak dan semua yang terdampak atas kegaduhan yang tidak seharusnya. Sekali lagi, seterusnya, saya mohon maaf." Tulis Ridwan Kamil 24 Desember. Citra personal Ridwan Kamil sebagai suami yang penyayang atau pemimpin yang menjadi idaman kaum muda itu runtuh. Gugatan cerai menjadi penutup bab yang pahit. Karir politiknya yang dibangun selama bertahun-tahun seolah kandas seketika. Padahal rekam jejak politiknya tak bisa dibilang kosong. Ia pernah menang telak dalam kontestasi di Pilkada Bandung. Ia pernah membawa jargon Kota Cerdas, taman tematik, comment center, inovasi digital, semuanya pernah dilulukan oleh warga Jawa Barat. Karirnya menanjak, menjadi gubernur Jawa Barat, memenangi kontestasi, mendapat penghargaan, diundang ke forum-forum internasional, kemudian juga masuk ke partai politik Partai Golkar, dan juga pernah menjadi ketua tim kampanye Prabowo Gibran di Jawa Barat, dan berujung kemenangan. Namun politik tak selalu linear. Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 menjadi titik balik bagi seorang Ridwan Kamil. Kekalahan disusul dengan rentetan isu-isu yang negatif, dari urusan ranjang hingga gugatan perceraian, kemudian ada juga kasus hukum. KPK pernah menggeledah kediamannya pada Maret 2025. Ada barang bukti yang disita. Dugaan korupsi belanja iklan sebuah bank di Jawa Barat senilai 409 miliar mencuat. Proses hukumnya saat ini masih berjalan, meski statusnya masih sebagai saksi. Politik pencitraan memang efektif. Ia begitu cepat, manis, dan mudah dicerna. Tapi ia juga menciptakan populisme dangkal. Memuja figur seolah tanpa celah. Ketika figur itu tersandung, publik tak hanya kecewa, tapi merasa juga tertipu. Pencitraan tentu boleh, tapi ia harus ditopang dengan substansi. Tanpa itu, ia hanya balon udara yang mengembang indah. Hari ini publik semakin kritis. Kamera tak lagi cukup. Unggahan tak lagi sakti. Yang dicari bukan siapa yang paling menarik di layar, tapi siapa yang paling bertanggung jawab di dunia nyata. Karena pada akhirnya, politik bukan soal siapa yang paling sering muncul, melainkan siapa yang paling sanggup menjelaskan atau juga mempertanggungjawabkan dan bertahan ketika citra tak lagi bisa diselamatkan. Dari Ridwan Kamil, kita bisa belajar bahwa politik itu bukan tentang seberapa indah dirinya ditampilkan, seberapa indah kita tampil dalam sebuah kamera, tetapi seberapa jujur Anda, seberapa jujur kita. Hanya integritas yang mampu menopang karir politik dalam jangka panjang.